Tolong ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Tolong untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya. Yang biasa menjadi dirijen Mbak Safara, ya, Safara. Silahkan maju ke depan. Yang lain silahkan bisa berdiri terlebih dahulu, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, ketua kelas Mas Firman, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Cukup berdoa dalam hati saja, ya. Silakan, Mas. Doa mulai. Ya, terima kasih. Nah, sudah dipimpin untuk berdoa, kemudian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, sehingga apa yang nantinya kita pelajari itu bisa bermanfaat di kemudian hari, ya. Itu bisa menjadikan kalian itu menjadi orang yang sukses di masa mendatang. Itu, amin, ya. Itu. Nah, saya tanya kabar terlebih dahulu, ya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, aku bahagia, ya. Ya. Sepertinya yang sebelah kanan ini masih kurang semangat ini. Coba lagi, ya, coba lagi. Ya, siap? Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, aku bahagia. Ya. Tuh. Ya, saya absen terlebih dahulu. Ya, saya absen terlebih dahulu. Nanti kalau saya panggil namanya bisa teriak hadir gitu, ya. Afida,
Ahmad Dhani, Alvina, Alia, Amalia, Sagit, Anita, Arya, Arvel, Atika, Aufa, Sagit, Awalia, Dina, Endita, Febia, Felix, Sagit ya, Firman, Hoirinisa, Zin, Homsyatun, Khotimatul, Laura, Marcelia, Mailinda, Meta, Farhan, Rikza, Sagit, Muji Dwi, Nesa, Nova, Riana, Ridwan, Rizka, Salsa, Sanju, Siva, Juliana. Ya, semoga teman-teman kita yang sakit bisa diberikan kesehatan sehingga bisa kembali seperti biasanya mengikuti pembelajaran bersama kita. Ya, amin ya robbal alamin. Toh? Ya, anak-anakku, untuk hari ini kita akan mempelajari sebuah keterampilan, yaitu keterampilan berceramah secara individu. Ya, kalau kemarin kita sudah membuat teks ceramah secara individu, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara berceramah secara individu. Tentunya menggunakan beberapa metode dalam berceramah. Ya. Ada beberapa metode, misalkan menggunakan membaca naskah, menggunakan extemporan, atau menggunakan apa? Impromptu, pintar. Apa lagi? Menghafal ya, menghafal itu. Jadi ada 4 metode yang nantinya bisa kita gunakan. Nah, ini untuk hari ini keterampilan berceramah. Ya, ini ada gambarnya orang yang sedang berceramah. Nah, untuk kompetensi dasar yang nantinya akan kita lalui bersama-sama, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Ya. Kemudian indikatornya adalah yang pertama, menerapkan metode dalam berceramah. Ada 4 metode yang nantinya akan kita terapkan. Kemudian menampilkan kegiatan berceramah sesuai dengan teks yang sudah dibuat dengan menggunakan artikulasi. Artikulasi itu tentang kejelasan vokal, ya, A, I, U, E, O, itu volume suaranya, kemudian ekspresi wajahnya, kemudian gestur yang tepat. Gestur itu sama dengan apa? Gerak tubuh, gestur itu, ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita lihat setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu menampilkan kegiatan berceramah sesuai dengan teks yang dibuat dengan menggunakan artikulasi, volume suara, ekspresi wajah, dan gestur yang tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian manfaat dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, manfaatnya kita coba cek. Ya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu menerapkan metode dalam berceramah dengan tepat ketika ada kegiatan di lingkungan sekitar, sehingga bisa mempersiapkan, siswa itu bisa mempersiapkan ceramahnya dengan matang. Seandainya kalian itu di lingkungan sekitar acara, itu kalian bisa mempersiapkan dengan matang karena sudah memperoleh pembelajaran pada pagi
hari ini. Kita itu berlatih untuk berceramah secara individu. Ya, barangkali di antara kalian itu ada yang menjadi perwakilan KTT ya G20 di mana itu? Di Bali yang sekarang ini sedang dilangsungkan ya. Kemudian tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, tahapan-tahapannya nantinya kita itu akan menampilkan terlebih dahulu contoh dari teks ceramah yang sudah kalian buat secara individu. Ya, kita amati teksnya. Setelah itu nanti kita akan mencoba. Oh, ini cocoknya menggunakan metode apa pada teks ini? Ya, metodenya itu bisa menghafal atau impromptu atau extemporan atau dengan membaca naskah. Kemudian setelah itu nantinya kalian akan saya beri waktu untuk berceramah ya, dengan cara kalian bisa berceramah di meja kalian masing-masing. Ya, siswa yang memulai pertama kali untuk berceramah adalah siswa yang paling kiri tempat duduknya. Nah, ya, nanti yang menilai, yang berhak menilai adalah siswa yang berada di sebelah kanannya. Ya, semua anggota yang ada di grup kalian, di kelompok kalian ini tetap harus memperhatikan kalau ada temannya yang berceramah. Gitu. Kamu pelajari. Ya. Tuh, nanti ada lembar kerja LKPD yang nantinya bisa kalian gunakan untuk panduan memberikan penilaian. Nah, kemudian setelah itu dari masing-masing kelompok ini nanti akan ada yang paling bagus nilainya dalam berceramah, sehingga nantinya ada 7 siswa yang saya berikan kesempatan untuk tampil ke depan membawakan ceramahnya. Itu ya. Tuh. Nantinya. Nah, nantinya setelah 7 siswa itu akan tampil, kalian yang berada di belakang sini yang tidak tampil, kalian boleh memberikan penilaian. Misalkan, Pak, tadi penampilan yang pertama oleh Mas Firman itu ternyata artikulasinya masih kurang jelas, volumenya masih kurang terdengar, misalkan seperti itu. Boleh ya, itu. Kemudian untuk penilaian pembelajaran kita, nah nanti penilaian untuk berceramahnya itu ada bagaimana artikulasinya, tepat apa tidak, jelas apa tidak, kemudian bagaimana volume suaranya, ya, terdengar apa tidak. Kemudian ada lagi menguasai informasi yang disampaikan apa tidak, gesturnya itu sesuai apa tidak, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita masuk, kita coba untuk mengulas kembali. Ada 4 metode dalam berceramah. Yang pertama ada membaca naskah. Membaca naskah itu yang bagaimana? Dengan cara membaca teksnya, pintar ya. Kemudian ada yang kedua, extemporan. Extemporan itu yang bagaimana? Menggunakan catatan kecil. Tentunya kalau menggunakan catatan kecil itu hanya dilihat beberapa kali saja, tidak sering ya. Itu hanya sebagai pengingat saja. Catatan kecil ya kecil, seolah-olah yes. Ya, seolah-olah si audien atau pendengar itu tidak mengetahui bahwa kita membawa catatannya. Kemudian menghafal berarti dihafalkan. Ada yang terakhir adalah impromptu, ya, impromptu tanpa menggunakan naskah sama sekali, mengalir, ya, sesuai yang apa di dalam pikirannya itu. Tuh. Nah, kemudian untuk aspek yang nantinya akan kalian perhatikan ketika berceramah itu, kalian nanti akan melihat teman kalian artikulasinya tepat apa tidak, jelas apa tidak. Artikulasi itu tentang apa? Kejelasan suara A, I, U, E, O.
volume suara, kemudian ekspresi wajahnya sesuai apa tidak. Kemudian ada gestur, ya, itu. Kemudian, nah ini kita coba mengamati dulu ada teks ceramah karyanya Alia Salsabila. Alia mana Alia? Ya, Alia ini, ya. Nih. Nah, coba kita lihat jaga lisan pada sesamamu ya. Ya, sesama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semua. Nah, ini. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Ada pertanyaan. Alhamdulillah saya juga baik. Ya, kalau kalian ingin tahu. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian. Nah, ini berarti ketika menyampaikan ceramah ini kita ada kontak mata, artinya melihat. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, ya, staf karyawan tata usaha SMK Negeri 2 Kudus itu. Yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya, gitu, ya. Kemudian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti, ya. Kemudian Bapak, Ibu guru dan teman-teman, berarti kita harus melihat audiennya, ya, gitu. Ada kontaknya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaga lisan pada sesamamu. Jaga lisan sama halnya dengan kita mengontrol lisan kita untuk tidak bicara kasar dan menyakiti hati seseorang. Ya, bagus sekali. Ini sudah mulai bagian isinya. Lanjut pada bagian akhirnya, teman-teman, jika ucapan adalah perak, maka diam adalah emas. Nah, ini ada kata-kata mutiaranya di sini. Ungkapan ini seolah mengisyaratkan kita bahwa dalam menyelamatkan kita dan diam itu lebih baik daripada berkata tidak penting atau tidak ada manfaatnya. Demikian penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan ketidaktepatan kata saya ucapkan saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat menjaga lisan kita dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Nih, kalian juga mempunyai teks ceramah masing-masing yang nantinya kalian bisa pelajari, kalian cermati, kemudian kalian sampaikan. Ya, kalian sampaikan sehingga menjadi ceramah. Tuh. Nah, ini ada beberapa cara berceramah yang baik. Memahami teks ceramah kalian dulu. Yang kedua, sembunyikan rasa gugup kalian dengan cara tarik nafas. Ya, yang dalam 3 kali, nanti sudah mulai rileks. Perhatikan postur tubuh. Nanti walaupun kalian itu berceramah di dalam kelompok masing-masing, tetap harus berdiri. Karena kalau berdiri itu berarti kalian sudah percaya diri. Ya, kalian boleh menggunakan gestur tangannya seperti ini juga boleh. Ya, yang terhormat, yang saya cintai. Nah, gitu ya. Kemudian awali ceramah dengan senyuman. Jangan lupa untuk tersenyum. Gunakan ekspresi yang tepat. Ekspresi itu ya wajah kalian. Kemudian gunakan suara yang lantang. Cermati ejaan dan tanda baca yang sudah kalian buat itu, ya. Kemudian perhatikan ritme ceramahnya, ritmenya tidak terlalu cepat. Gitu. It's time to begin the fifth lesson. Ritme, perhatikan ritme ceramah. Ritme ceramahnya itu tidak terlalu cepat. Ya, itu disesuaikan. Karena kalau terlalu cepat nanti akan banyak informasi yang kamu lupakan. Itu, ya. Itu. Sesuaikan dengan
apa yang kamu sampaikan. Itu cara berceramah yang baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Nah, ini saya sudah menyiapkan ada LKPD yang nantinya kalian gunakan untuk panduan berceramah dan menilai ceramah teman kalian. Tolong Mas Firman dibantu untuk membagikan ya, Mas Firman ya. Nah, ini sebagian saja. Kemudian tolong Mbak bantu untuk membagikan ya. Ya. Ya, sudah dapat LKPD semuanya ya. Nah, itu silahkan kalian perhatikan teks ceramah yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Kalian perhatikan, kemudian kalian juga bisa menentukan metode apa yang nantinya akan kalian gunakan untuk berceramah. Ya, metodenya itu ada 4. Ya, yang pertama membaca naskah. Ya. Yang ketiga apa? Menghafal. Yang keempat terakhir impromptu. Nah, dari keempat metode ini silahkan kalian pilih salah satu untuk nanti kalian gunakan ketika berceramah itu tadi. Ya, itu. Ya, silahkan. Kalian bisa mengamati, saya beri waktu 10 menit untuk kalian bisa mengamati dan menentukan. Ya, setelah itu baru kalian bisa memulai untuk berceramah. Ya, itu 10 menit untuk mengamati terlebih dahulu. Silakan. Ya. Nah, bisa diamati itu ya teks ceramah kalian. Nanti kalau misalkan menggunakan metode yang impromptu, ya berarti kamu pahami garis besarnya. Kalau menggunakan yang metode apa namanya ekstemporan, nah itu kamu buat catatan kecil, ya poin-poinnya saja. Ini dicermati dulu, ya. Kalau misalkan kok menggunakan metode ekstemporan, berarti kan perlu membuat catatan kecil, ya poin-poinnya saja. Nanti kalau sudah, nah ada waktunya untuk membawakan ceramah itu. Berarti nanti kalau misalkan pakainya itu yang ekstemporan, berarti kan tidak sering untuk melihatnya. Ya, kecil catatannya seolah-olah itu si audien, penontonnya, pendengarnya itu tidak mendengar. Gitu. Ya, tidak melihatnya seperti itu.
Rizka mau menggunakan metode apa? Extemporan. Berarti pakai catatan kecil ya. Hanya poin-poinnya saja lah. Gini boleh nggak Pak? Kenapa? Ya itu bukan catatan itu, catatan besar. Tidak bisa separuh Pak. Tidak bisa. Berarti nanti ya kamu tambahkan sendiri itu, ya. Poin-poinnya saja yang kamu cermati. Masih ingat, ya? Gitu. Kalau full satu teks itu kan berarti namanya membaca naskah itu. Membaca. Bagaimana menghafal saja? Extemporan. Nah, extemporan itu catatannya kecil, sedikit ya. Itu hanya poinnya saja lah. Kita kembangkan sendiri. Gitu. Firman pakai metode apa? Extemporan ya. Ya, dibuat catatannya itu. Ya, ada yang itu menghafal ada? Menghafal? Impromptu ada? Iya, orang Oh, sakit ya? Ya. Berarti kalau misalkan pakai extemporan itu catatannya itu hanya poin-poinnya saja. Kalau poin itu kan nanti kita tidak sering untuk membaca. Kan tetap perhatian kita ya ke depan audiennya. Ya. Dan nanti ketika kalian berceramah itu ya, walaupun menggunakan extemporan tapi tetap pandangan kita itu berada pada audiens ya, pendengarnya. Itu. Lihat ya, kita lihat satu persatu. Kita bisa melihat ada di belakangnya. Misalkan di belakang itu ada tembok, kita lihat temboknya. Seperti itu. Ya. Jadi fokusnya kita itu tidak pada teks kecil yang kita buat. Menggunakan metode apa ini? Extemporan. Berarti poin-poinnya ya, poin-poinnya. Usahakan tidak sering melihat catatan ya. Kita melihatnya itu waktu kita, nah itu waktu kita ngeblank, waktu kita tidak ingat baru kita melihat. Seperti itu. Kalau aku blank terus gimana? Blank terus berarti ya itu apa namanya? Berarti gugup itu. Cara gugup biar tidak gugup itu ya dengan tarik nafas tenang seperti itu. Ya, bisa tangan-tangannya digerak-gerakan seperti ini tuh untuk mengurangi rasa gugup. Ya. Ada yang itu impromptu? Enggak ada ya. Membaca naskah. Membaca naskah. Dilanjutkan dulu ya, ditentukan menggunakan metode apa, kemudian disiapkan ya. Itu. Misalkan kalau menggunakan metode membaca naskah, tetap membacanya itu ya harus artikulasinya tepat ya. Sesekali juga perlu melihat audiennya juga, jadi tidak langsung gini ya. Kemarin kan ada yang modelnya seperti ini, sama-sama membaca naskah tapi menutupi wajah. Baca naskah kan gini ya, misalkan seperti ini. Jadi audien atau pendengar itu tetap bisa fokus sama wajah kita ya, dan kita itu hanya menyembunyikan naskahnya ya. Ingat-ingat kalau kita menggunakan metode yang membaca naskah, pembacanya itu tetap naskahnya ada di bawah sini ya, tidak seperti ini. Ini membaca undang-undang namanya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Ya, audiennya nanti tidak melihat kita. Seperti ini. Ya, bagus. Ya.
Jadi audien itu melihat bibir kita, gerakan bibir kita. Makanya nanti ketika kalian berceramah, ya maskernya bisa dilepas terlebih dahulu. Ya supaya apa? Supaya yang menilai itu bisa jelas, itu artikulasinya, gitu, ya. Ya waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Nanti kalian bisa mulai berceramah sendiri-sendiri. Tinggal 2 menit ya. Nanti bisa berceramah sendiri-sendiri. Ada yang itu impromptu ini kelompok ini. Tidak ada. Yang membaca naskah? Tidak ada. Extemporan ya. Ini apa? Membaca apa extemporan? Extemporan. Ya. Nah, berarti nanti kalau extemporan itu misalkan ini catatan kecil ya. Ini kecil sini aja. Nah, ini bagus. Salam sejahtera. Nih. Ya, kemudian penghormatan, kita lihat penghormatan. Kan sudah menguasai penghormatan yang dihormati siapa saja. Tuh, ya. Kemudian puji syukur, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dengan sehat walafiat. Apa setelah itu? Ngeblank. Baru lihat. Nah, oh iya, ini isi, berarti langsung isi ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul pelecehan seksual. Ya. Pelecehan seksual itu apa? Dijelaskan dulu. Gitu ya. Misalkan kok gugup, bisa tarik nafas terlebih dahulu. Ya. Kalau ngeblank, lihat naskahnya, catatannya. Ya, sudah cukup ya? Sudah cukup? Nah, coba kalian bisa memperhatikan LKPD 3 yang sudah saya bagikan, kalian sudah mendapatkan masing-masing. Pada LKPD itu kalian bisa memberikan nama kalian sendiri dulu di paling atas itu. Kemudian nanti di LKPD yang paling bawah itu kalian tuliskan, di bawah komentar itu kalian tuliskan nama siswa yang kamu amati, yang kamu nilai ketika berceramah dalam kelompok itu. Ya, misalkan Ria ini diamati oleh Dina. Berarti Dina itu nanti ditulis di LKPD-nya Dina. Ya. Siswa yang diamati, siapa namanya? Ria. Seperti itu. Ya. Tuh. Nah, kemudian silahkan saya beri waktu untuk kalian ya sekitar 30 menit untuk kalian tampil terlebih dahulu dalam kelompok kalian ini. Tampilnya yang mulai pertama kali adalah siswa yang tempat duduknya berada di sebelah kiri, paling kiri dulu. Nanti yang mengamati dan memberikan penilaian di LKPD 3 itu adalah siswa yang duduknya berada di sebelah kanannya. Siswa yang lain tetap harus memperhatikan supaya tidak mengganggu konsentrasinya. Ketika berceramah tetap harus berdiri seolah-olah kalian ini memang berceramah di depan kelas. Itu. Berikan penampilan yang terbaik karena di situ kalian dinilai oleh teman kalian sendiri. Ya. Tuh. Nah, nanti siswa yang paling terakhir adalah siswa yang paling kanan akan dinilai oleh siswa paling kiri pertama tadi itu. Gitu ya. Nah, saya beri waktu 30 menit. Silahkan kalian bisa berceramah dalam kelompok terlebih dahulu. Ya. Bisa dimulai siswa yang paling kiri. Berdiri. Siswa yang paling kiri. Siapa? Nah, berdiri. Nah. Siswa yang paling kiri. Yang paling kiri siapa?
Ya, ini, sudah. Siswa yang paling kiri, berarti paling kiri. Nah ini berarti yang ini ya, yang paling kiri ya, iya, ya. Ya, siap, sudah siap, disiapkan dulu, ya volumenya, ya kemudian naskahnya. Kalau kamu membaca naskah, kalau membaca ekstemporan, disiapkan ekstemporannya dulu. Siswa sebelah kanan tetap harus memperhatikan dan menilai, ya. Sudah siap? Halo? Sudah siap? Siap? Bagian utara sudah siap? Sudah? Nah, bisa dimulai ya. Kalau kurang ya kurang, kalau tidak ya tidak. Namanya harus di bawah sini. Ya. Berarti kamu nanti menilai yang siapa? Alia. Kamu nanti menilai Alia. Ya, langsung. Berarti siapa? Oh ini, enggak ini ya? Ini kan kanan. Kiri, ya ini berarti yang nomor 2. Ini tadi, ini kan nomor 1. Nah ini Dani itu dinilai oleh Ridwan. Nah Ridwan tampil dinilai oleh kamu. Terus kamu nanti tampil dinilai oleh Firman, seperti itu. Ini terakhir berarti kamu nanti dinilai oleh Ahmad Dhani lagi, gitu. Penampilan kedua ini, ya, silakan. Berdiri Mas, berdiri. Kita
Ya, sudah cukup. Sekarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Yang lakukan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kita semua dan menjadi pelajaran cukup buat saya. Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Setiawan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Yang kita sayang, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita semua dapat berusaha dari depan apapun.
Cukup ya, dilanjutkan sendiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi. Tadi kena bel, ada bel, diulangi lagi. Waalaikumsalam. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam bulan Ramadan. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya berceramah mengenai pentingnya menuntut ilmu atau mengajar. Itu kita sadar, dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan pemahaman. Salah satunya betapa pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman pertama yaitu bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Surat Al-Mujadalah ayat 11 juga menerangkan kedudukan orang yang berilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, kita akan buta dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita akan kesulitan menentukan arah dan jalan. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah menuntut ilmu. Ya, cukup. Demikian yang saya katakan, apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian tadi sudah berceramah dalam kelompok masing-masing dan sudah dinilai oleh teman kalian juga. Ya, urutannya sesuai dari yang kiri ke sebelah kanan. Sudah semua ya? Nah, dari hasil berceramah kalian dalam kelompok-kelompok itu tadi, kalian pasti mempunyai satu siswa yang paling bagus, ya, yang paling baik, ya. Loh, dari penampilan itu, dan hal ini juga bisa ditunjukkan dari hasil penilaian yang sudah kalian dapatkan itu tadi, ya. Coba kalian tentukan terlebih dahulu siapa yang paling bagus dari kelompok kalian nantinya akan tampil ke depan, ya. Siapa? Kelompok sini, kelompok satu. Alia, ya, Alia, ya, Alia, ya, tepuk tangan. Kelompok dua, Dina, ya, kelompok dua Dina. Kelompok tiga, ya, ini siapa? Oh, iya. Kelompok empat,
Febia ya, tepuk tangan Febia. Lawan 5. Yo. Lawan 6. Rizka. Ya, Rizka. Lawan 7. Firman ya. Ya. Ya, sebelum kita mengundi untuk siapa yang nantinya akan tampil ke depan, urutannya itu siapa saja, kita coba untuk ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya saya mempunyai sebuah permainan. Kalian pernah menyanyikan lagu ini, ya, Potong Bebek Angsa. Masih ingat? Nah, itu dinyanyikan, tapi nanti bisa kita modifikasi lirik-liriknya. Kita nyanyikan terlebih dahulu secara utuh, ya. Ya, siap? Ya, siap. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, mana cinta bangsa dan seempat kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Ya, toh lirik utuhnya, tapi nanti saya ganti liriknya dengan ada wak 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 wak, ada wek 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 wek, dan ada wuk 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 wuk. Ya, kalau ini 1 dan 2, nanti liriknya harus wak 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 wak. Jadi nanti diganti dengan wak 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 wak. Kelompok yang 3 dan 4 diganti dengan wek 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 wek. Ya, tinggal nanti saya tunjuk. Kelompok 5, 6 dan 7 diganti dengan wuk 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 wuk. Diingat-ingat ya. Itu jadi nanti misalkan saya tunjuk seperti ini, lagunya jalan, berarti diganti dengan wek 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 wek. Ya, misalkan wak 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 wek 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 wuk 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 wek wek. Gitu ya. Ya. Siap. Ya, halo. Hai. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan ya. Coba sambil tepuk tangan ya, sambil tepuk tangan. Kita iringi supaya lebih meriah ya. Ingat, siap. Halo. Hai, 1, 2, 3. Ya itu supaya kita itu lebih jernih lagi, lebih fresh lagi ya. Nah, lanjut ya, kita lanjut untuk mengundi dari urutan yang nantinya akan tampil ya. Ini saya ibaratkan di sini ada siswa 1 itu untuk yang Alia, siswa 2 itu untuk yang Dina, siswa 3, siswa 4, siswa 5, siswa 6, siswa 7 ya, siswa 7. Nah, coba saya minta bantuannya. Ya, diklik ya, ditekan untuk menunjuk siapa yang nanti akan tampil ya. Ya, sudah. Untuk penampilan pertama, coba diklik ya. Siapa nanti? Ya, 2 ya.
dihapus saja ya. Kemudian siapa ini yang kedua? Ya, siswa 3. Ya, kemudian penampilan ketiga, yuk diklik. Nah, ya, siswa kelima. Yang keempat. Siswa ke-6. Kemudian penampilan kelima. Siapa ini? Iya, siswa ke-4. Tinggal 2 ya. Nah, ya, siswa ke-1 ya, tepuk tangan. Ya, berarti nanti yang terakhir adalah siswa ke-7 ya, itu. Terima kasih ya. Nah, ya kembali. Nah, saya sudah menyiapkan ini ada mikrofon ya untuk kalian gunakan ketika berceramah, tunjukkan yang paling bagus ya. Penampilan pertama adalah siswa kedua ya dari kelompok 2 ini, Dina ya. Silahkan Dina bisa tampil ke depan. Ya, beri tepuk tangan ya. Tarik nafas dulu. Ya. Ayo Dina, ayo. Nah, nanti yang lain bisa memberikan penilaian juga setelah Dina ini tampil ya. Di sini. Ya. Agak ngetum. Di sini, di sini. Ya. Kenapa? Perkenalan dulu ya. Sebentar. Iklan. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri, nomor absen 12 dari kelas 11 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yudi Prasetyawan, sahabat
disebabkan oleh perkembangan zaman. Hadirin sekalian, di era modern sekarang ini, gaya hidup masyarakat lebih cenderung pasif. Tak. Di era modern ini, gaya hidup masyarakat cenderung lebih pasif. Akibatnya badan kurang aktif secara fisik. Sementara asupan gizi harian yang penting itu tidak terpenuhi dengan baik. Masyarakat lebih sering berkonsumsi makanan instan, junk food, makanan yang tinggi akan kalori, makanan yang tinggi akan minyak. Benar, pemirsa, saya agak nervous. Marilah, untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup zaman now ini, pada kita melakukan beberapa tips berikut ini, yaitu yang pertama, rajin-rajin melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Kalau bisa, luangkan waktu 30 menit saja setiap hari untuk melakukan apa itu istilahnya sekarang? Ya, betul, workout. Kemudian, yang kedua, cek kesehatan ke dokter. Jangan dulu ya. Yang ketiga, perbanyak makan makanan yang bergizi. Perbanyak makan buah dan sayur. Kalau bisa, kalian ikuti anjuran. Nah, bukan 4 sehat, 5 sekarat. Yang keempat, kelola stres. Jaga kesehatan mental kalian, karena kesehatan mental itu penting, pemirsa. Penting banget. Jadi kita harus strong di era guguran mental emosi ya. Untuk mengelola stres ini kita bisa melakukan apa? Zaman sekarang itu healing. Ya betul, healing. Yang kelima, tidak merokok. Ini sih no comment. Tidak merokok, oke? Kemudian yang terakhir, istirahat yang cukup. Kalau bisa itu kalian tuh menyisihkan waktu 6 sampai 7 jam per hari untuk istirahat agar kita kalau pagi hari itu sehat juga gitu. Hadirin sekalian, sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sehat, kita akan happy loh. Sehat itu mahal harganya loh. Jadi, ayo kita menerapkan gaya hidup sehat zaman now. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Memang agak ceritanya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ya di sini dulu. Ya coba penilaian dari kalian untuk Dina ya penampilan pertama ini. Coba mulai dari artikulasi yang disampaikan Dina bagaimana menurut kalian? Bagus, jelas? Jelas ya. Kemudian untuk bagian ekspresi yang disampaikan Dina bagaimana? Bagus? Ya, sangat bagus. Kemudian dari gesturnya bagaimana gestur yang disampaikan Dina? Bagus, lincah ya. Gitu. Kemudian dari ekspresi wajahnya bagaimana? Sangat-sangat bagus ya, itu ya. Itu ya, beri tepuk tangan untuk Dina ya, menjiwai juga. Ya. Kemudian penampilan yang kedua, siswa 3 ya, siswa 3 ya. Ya, beri tepuk tangan ya. Iya, emang rada nyetrum itu. Iya, enggak apa-apa, enggak bakalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita satukan sholawat serta salam kita terhadap Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di hari akhir nanti. Yang
saya hormati Bapak Ibu Prasetyawan dan juga semuanya teman-teman di sini yang saya sayangi dan saya cintai. Izinkan saya untuk sedikit mengingatkan bahayanya merokok bagi kesehatan kita. Semuanya di sini pasti sudah mengenal ya apa itu rokok. Rokok adalah segulungan tembakau yang diburu dengan kertas, daun maupun kulit jagung. Di dalam rokok terdapat lebih dari 3.000 jenis zat kimia yang sangat berbahaya bila kita mengkonsumsinya. Rokok juga termasuk zat adiktif yang dapat membuat kita ketergantungan dan ketagihan. Zaman sekarang banyak sekali anak kecil yang sudah merokok. Biasanya mereka merokok itu karena lingkungannya atau karena mereka mengikuti gaya teman-temannya supaya mereka merasa keren, bergaya maupun kita putih gitu. Saya di sini ingin mengingatkan tentang bahayanya merokok dan saya akan mengasih tips untuk kalian 5 cara untuk berhenti merokok bagi kalian yang sedang minum. Yang pertama adalah niatkan yang sungguh-sungguh, niatkan dari hati bahwa kalian akan berhenti merokok. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga juga termasuk supaya kita bisa lebih sehat lagi yang pastinya dan juga mengurangi zat-zat kimia yang ada di tubuh kita. Yang kedua adalah mintalah dukungan dari keluarga kalian, kerabat, teman terdekat, ataupun kalau mungkin kalian punya pacar bisa minta support untuk kalian. Yang keempat adalah konsultasikan dengan dokter. Yang kelima, mencoba untuk mencari pengganti dari rokok tersebut, misalnya permen ataupun hal lainnya gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya untuk penampilan dari Fasha. Hom Satun ya, Hom Satun ya, Hom Satun. Coba dari artikulasi yang disampaikan oleh Hom Satun, bagus apa tidak? Bagus ya. Kemudian bagaimana untuk ekspresi dari wajahnya Hom Satun ini? Bagus? Ya, bagus ya. Kemudian dari gesturnya, gerak tubuhnya bagaimana? Bagus? Ya, bagus ya, sudah. Itu ya, beri tepuk tangan ya untuk ini. Memorinya masih kuat, Mas? Masih berapa menit itu? Berapa giga? 20 giga. Oh ya, masih. Lanjut untuk selanjutnya siswa 5 yang tampil ke depan. Nah, beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum. Ya emang tapi tidak apa-apa, itu sedikit-sedikit kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Yulia Setiawan selaku Guru Mata Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruang kelas ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah
mendapatkan pemahaman. Salah satunya betapa pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang turun. Bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Surah Al-Mujadalah ayat 11 juga menerangkan kepada kita tentang kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, kita akan buta dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita akan kesulitan menentukan arah benar dan salah. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah dan berhenti untuk menuntut ilmu. Ya, cukup. Berhenti dulu ya, tak arahkan ke sini. Ya, lanjut. Demikian yang saya tuturkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang salah, mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya penampilan dari Laura ya. Ini dari ekspresi wajahnya Laura tadi bagaimana ketika menyampaikan? Bagus, ada senyumnya juga ya. Kemudian dari artikulasinya jelas apa tidak? Jelas ya. Kemudian dari gestur yang disampaikan oleh Laura ini bagaimana? Bagus? Bagus? Ya, beri tepuk tangan untuk Laura ya. Ini. Selanjutnya siswa 6 ya, Rizka ya. Ya, bisa tampil ya. Tepuk tangan untuk Rizka ya. Oke, maju. Sini. Hop. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuli Prasetyawan dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman, izinkan saya berceramah mengenai 6 tahapan mencuci tangan dengan baik dan benar. Pada masa pandemi ini, kita diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Saat tangan kita melakukan aktivitas banyak hal, tanpa kita sadari terdapat banyak sekali kuman dan virus yang menempel dan bersarang di tangan dan sela-sela jari kita. Apabila kita tidak membersihkannya dengan baik dan benar, hal tersebut akan membuat kita terkena penyakit karena kuman dan virus-virus tersebut dapat menempel di barang lain atau menempel pada makanan yang akan kita makan menggunakan tangan kita. Oleh karena itu, marilah kita mencuci tangan melalui 6 tahapan mencuci tangan yang baik dan benar. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua 6 tahapan tersebut. Pertama, gosok antar telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan. Lalu gosok antar telapak dan sela-sela jari. Yang keempat, gosok jari jemari sisi dalam kedua tangan. Lalu gosoklah ibu jari dengan gerakan memutar. Yang keenam, gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lain. Lalu ulangi pada langkah keenam menggunakan tangan yang satunya lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita selalu menjaga kebersihan tangan kita agar kita terhindar dari penyakit dan virus-virus yang dapat menyerang tubuh kita. Sekian atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. So, ya itu penampilan dari Rizka ya. Kelas ini bagus-bagus ternyata. Untuk Rizka, coba kita beri penilaian ya. Mulai dari artikulasinya, jelas apa tidak? Jelas ya. Kemudian dari volumenya, bagaimana? Jelas apa tidak? Jelas atau masih kurang? Masih kurang sedikit ya. Ini volumenya. Karena tadi mic-nya itu goyang-goyang ya. Itu. Kemudian untuk ekspresi wajahnya bagaimana? Bagus ya. Kemudian untuk gesturnya bagaimana? Sudah bagus apa masih kurang? Sudah bagus ya. Itu ya. Beri tepuk tangan untuk Rizka ya. Nah. Selanjutnya silakan duduk. Selanjutnya siswa ke-6 ya. Siswa ke-6. 4 ya, siswa ke-4. Ya. Itu penampilan berikutnya adalah penampilan yang terakhir ya. Kelompok 7, siswa ke-7. Silahkan Mas Firman ya bisa tampil ke depan ya. Beri tepuk tangan untuk Firman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Yuri dan Siawan selaku marilah kita menjaga syukur dan Allah dan Allah yang telah menyelamatkan dengan kepada kita. Selamat berkatalah tak lupa dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat bersama dengan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tolak aktivitas. Sebenarnya apa sih aktivitas itu? Dia tahu? Tidak. Ini merupakan aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok orang atau perorangan yang bertujuan lakukan secara terus-menerus. Ini sendiri ada beberapa macam. Pertama, ada verbal bullying, merupakan bullying dalam bentuk kata-kata seperti sarkasme dan kata-kata lainnya. Yang sering itu apa? Yang sering kata-kata itu masuk dalam bullying. Dan yang kedua ada sosial bullying. Sosial bullying ini terlibat perilaku sosial. Contohnya kita ada zaman sekarang itu ada yang namanya sirkelan. Jadi apa itu sirkelan ini? Yang ketiga ada physical bullying. Physical bullying itu termasuk apa ya teman-teman semua? Karena akan fisik korban seperti memukul, meludahi dan sebagainya. Siapa yang disini suka memukul temannya? Dan yang terakhir ada cyberbullying. Dan sekarang itu kan zaman teknologi ya. Dan contohnya itu banyak. Mungkin ada media sosial Facebook, YouTube, IG, TikTok ya. TikTok atau semacamnya itu kan ada kolom komentar ya. Itu kita bisa membangun lewat situ. Biasanya ada yang komen data, ada yang komen fisik, ada fisik dan sebagainya. Ini misalnya dengan itu ada teman-teman semua, karena akan bullying makin banyak terjadi, kita harus mengantisipasi aksi bullying. Kita bisa melawan aksi bullying. Dan kedua, kita bisa mengembangkan relasi pertemanan yang baik. Atau bahasanya dengan sirkelan, kita berteman itu bersama. Dan ketiga, kalau ada
orang yang berhenti atau berhenti kita mengalami nanti saja jangan sebelum berhenti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua dan pelajaran yang kita kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tepuk tangan ya untuk Firman ya. Coba untuk Firman ya. Coba kita beri penilaian ya, mulai dari artikulasinya Firman bagaimana, jelas apa tidak? Jelas ya. Ekspresi wajahnya Firman tadi bagaimana? Bagus apa tidak? Ya bagus. Kemudian volume suaranya bagaimana? Kurang lantang ya, kurang lantang ya. Mic-nya terlalu dekat ya, bassnya terlalu banyak. Kemudian yang terakhir gestur atau bahasa tubuhnya bagaimana? Sudah bagus ya, memberikan sebuah informasi ya. Silakan bisa kembali ke tempat ya. Nih. Ya, itu tadi kalian sudah memberikan yang terbaik dari beberapa penampilan, mulai penampilan ketika kalian berada di kelompok atau penampilan ketika kalian berada di depan kelas ya. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau tampil memberikan sebuah ceramah? Mulai yang pertama, tadi harus apa? Artikulasinya harus jelas ya. Nih. Artikulasinya harus jelas ya. Kemudian yang kedua apa? Ekspresi ya. Ekspresi. Mbak turun dulu ya, belum selesai ya. Ekspresi wajahnya. Kemudian yang ketiga apa? Gesturnya ya, gesturnya. Kemudian yang terakhir volumenya ya, volumenya itu ya. Tahu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau berceramah. Jadi saya beri apresiasi kepada kalian, ternyata kalian ini sudah sangat bagus ketika berceramah ya. Nah, saya doakan semoga kalian itu ke depannya 10 tahun ke depan ada yang menjadi seorang yang pejabat, ada yang menjadi seorang sukses ya, wira swastawan yang nantinya diminta untuk memberikan sebuah ceramah. Karena dari ceramah yang kalian sampaikan itu sudah matang, tekniknya juga sudah bagus ya. Itu. Nah, kemudian untuk refleksi pada pembelajaran kita pagi hari ini ya, kalian perlu menambahkan di buku catatannya. Itu yang pertama adalah artikulasinya. Artikulasi ketika kita mau berceramah ya. Kemudian ada ekspresi, kemudian ada gestur, ada volume dari suara. Kemudian tahapan berikutnya ketika mau berceramah, yang pertama kali kita harus menguasai teksnya ya. Kita sampaikan di sini ya. Nah ini. Ya, yang pertama ketika mau berceramah adalah mengamati teksnya. Kemudian setelah itu yang kedua apa? Menentukan metodenya ya. Ya, menentukan dari metode yang nantinya akan kita tampilkan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Apa? Harus berlatih terlebih dahulu ya. Berlatih ya. Kemudian yang keempat baru apa? Tampil ke depan ya. Tampil. Kita tampilkan. Nih. Nah, sebagai refleksi pada pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa mempelajari dari tahapan-tahapan ketika kita itu berceramah
Kemudian kamu cocokkan dengan hasil ceramah yang ada di YouTube, ya. Nah, tahapan-tahapannya itu sesuai apa tidak? Kemudian metode yang digunakan ketika berceramah di YouTube itu apa metode yang digunakan? Gitu. Ya, karena pertemuan mendatang kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah video ceramah. Video kalian itu kamu berceramah, kemudian kamu tampilkan ke dalam sebuah video, gitu ya. Itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya berikan sebuah motivasi kepada kalian, ya. Yang namanya orang mencari ilmu, menuntut ilmu itu memang lelah. Tapi ada yang lebih menyakitkan, yaitu yang namanya sebuah kebodohan. Nah, kalian itu menuntut ilmu itu memang lelah. Itu cobaannya, tetapi ada yang lebih menyakitkan lagi. Suatu ketika kalau kita harus menerima sebuah kebodohan. Nah, itu. Karena itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, kata mutiaranya dari Imam Syafi'i. Walaupun letih, walaupun lelah, tetap harus semangat untuk menuntut ilmu. Tadi yang disampaikan sama Laura, Tuhan Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, menuntut ilmu. Itu ya. Tuh, saya Aris, selamat siang. Ya, bisa kalian tutup dengan berdoa dalam hati ya. Silahkan, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Saya Aris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.